Salam Sang Sabda. Kembali lagi bersama kami, Frater Seminari Tinggi SWD Surya Wacana dalam edisi Renungan Minggu Paskah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat Sang Sabda yang terkasih, ada sebuah pertanyaan untuk kita semua. Masih adakah harapan dan kekuatan dalam diri orang-orang yang mengalami peristiwa kehilangan atau mengalami suatu peristiwa di mana mereka merasa sungguh ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai? Jika ada di antara kita yang mengalami pengalaman serupa dan merasa bahwa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapi situasi demikian, tidak berlebihanlah jika saya mengajak Anda untuk memaknai, untuk menimba pesan dari peristiwa keselamatan yang kita rayakan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Sang Sabda yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang kita renungkan pada hari ini, dikisahkan bahwa Maria Magdalena pada pagi-pagi buta pergi ke kubur Yesus, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat batu penutup makam terbuka dan kubur kosong. Ia kemudian kembali dan memberitahukan kepada para murid yang lain, yakni Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Peristiwa ini tentu saja membuat mereka merasa cemas, gelisah, takut, dan merasakan kesedihan yang amat mendalam. Dikisahkan lebih lanjut bahwa ketika mereka sampai di kubur, mereka melihat bahwa memang benar batu penutup kubur terbuka dan juga kubur kosong. Simon Petrus dan Maria Magdalena tidak menyadari apa sebenarnya peristiwa yang terjadi. Bagi mereka, pintu kubur terbuka dan kubur kosong merupakan bukti bahwa Yesus telah diambil orang. Namun demikian tidaklah sama dengan murid yang dikasihi Yesus. Ia melihat dengan mata yang berbeda. Bagi dia, pintu makam terbuka dan kubur kosong bukan merupakan bukti bahwa Yesus telah diambil orang, namun merupakan tanda bahwa Kristus telah bangkit. Bukti dan tanda adalah dua hal yang berbeda. Bukti menuntut orang untuk percaya, namun demikian tanda mengajak kita untuk melihat makna yang sesungguhnya dari apa yang ditandakan itu. Dengan demikian, peristiwa di mana pintu kubur terbuka dan kubur kosong bukan merupakan bukti, melainkan tanda bahwa Kristus telah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Sang Sabda yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak batu makam yang melekat dalam hati, melekat dalam diri kita. Kerap terjadi bahwa kita sulit untuk menggulingkan batu makam yang melekat dalam diri kita, yang membuat kita sulit untuk bangkit dan menjadikan hidup kita lebih baik. Ada banyak rupa batu makam dalam hidup kita. Batu makam bisa berupa sikap sombongan, egois, kurang peduli terhadap sesama yang menderita dan berkekurangan, cemburu, iri hati, dan sebagainya. Kita diajak untuk bangkit. Kita diajak untuk menjadikan hidup kita lebih baik dengan satu catatan: kita harus rela, berani, dan dengan penuh kesadaran mau menggulingkan batu makam yang senantiasa selalu melekat dalam diri kita dan membuat kita sulit untuk bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Sang Sabda yang terkasih, perayaan Paskah, perayaan kebangkitan yang kita rayakan hari ini, sejatinya mengajak kita untuk bergembira dan bersuka cita. Kita bergembira dan bersuka cita karena Kristus telah bangkit. Kegembiraan dan sukacita kita menjadi semakin besar karena kita menyadari bahwa hari ini kita juga dibangkitkan dari kubur. Kita dibangkitkan dari kubur berarti kita rela, mau, dan dengan penuh kesadaran bangkit dari segala keterpurukan kita
bangkit dari segala kelemahan dan kedosaan kita, dan mau menggulingkan batu penutup kubur yang menghalangi hati kita untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Sang Sabda yang terkasih, kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah mengakhiri segala teka-teki mengenai nasib kita setelah kematian. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus adalah yang sulung dari antara kita. Karena itu, nasib Yesus adalah nasib kita juga. Dia yang sulung telah mengalami kematian dan kebangkitan. Maka karena itu, kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepadanya, tentu akan mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya peristiwa kebangkitan telah memberikan harapan baru kepada umat manusia, terutama kepada mereka yang pernah mengalami pengalaman kehilangan, atau mereka yang sulit menggulingkan batu makam dalam hati mereka. Berkat peristiwa kebangkitan Yesus, kita menjadi percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan suatu peralihan menuju kehidupan baru yang bersifat kekal. Oleh karena itu, hanya dengan kebangkitan Kristuslah kita memiliki harapan untuk bangkit dan menjadikan hidup kita lebih baik. Selamat merayakan Pesta Paskah. Mari bergembira dan bersukacita dan bangkit bersama Kristus.